Baik, selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk Kak Nafi. Untuk hari ini kami kelompok DC akan mempresentasikan UAS Desain Kreatif. Baik, saya akan menggunakan anggota kelompok kami. Yang pertama, Rusdian sebagai manajer grup atau ketua kelompok. Kemudian Jimmy PS sebagai desain aset dan programmer game. Kemudian saya sendiri Wilson sebagai desain Instagram puzzle, kemudian Kenny sebagai seorang fotografer, kemudian Giovanno sebagai seorang fotografer, dan Vera sebagai pembuat infografi untuk Instagram. Next, jadi UMKM kami adalah Dono Barbershop. Jadi Dono Barbershop adalah UMKM yang didirikan oleh Bapak Delvin Ferdandi dan bergerak di bidang perawatan rambut. Jadi UMKM ini memberikan jasa berupa potong rambut, cuci rambut, dan semir. Kemudian melihat adanya peluang dalam digitalisasi usaha ini, maka kami bermaksud menjalin kerjasama membantu usaha barbershop ini ke arah go digital dengan menggunakan konsep-konsep yang diajarkan pada mata kuliah semester ini. Jadi berikut ini merupakan permasalahan Dono Barbershop yang ada di Dono Barbershop ini. Yang pertama, kurangnya brand awareness dari masyarakat. Jadi Dono Barbershop ini baru didirikan pada awal tahun ini, dan untuk kondisi sekarang juga pandemi, jadi banyak masyarakat belum mengetahui adanya Dono Barbershop ini. Karena itu, yang kedua yaitu kurangnya efisiensi dalam melakukan manajemen UMKM. Yang ketiga, kurangnya promosi dan pemasaran dari pihak UMKM. Jadi, Dono Barbershop ini mereka menggunakan sosial media Instagram sebagai pemasaran digital, namun kurang aktif untuk dari pihak UMKM tersebut. Yang kemudian, yang terakhir itu strategi pemasaran digital yang kurang efektif. Jadi usulan kami yang pertama yaitu redesign konten media sosial tersebut. Jadi desain sebelumnya itu kurang menggunakan visual desain grafis dan hanya menggunakan foto hasil rambut dari seorang pelanggan. Jadi untuk Dono Barbershop ini kami merancang sebuah desain yaitu Instagram puzzle yang warna yang kami gunakan itu dominan putih dan hitam sebagai sesuai identitas dari Dono Barbershop. Jadi konten yang kami sediain itu terdapat 3 macam, yaitu infografi, foto hasil rambut, dan informasi mengenai jasa yang ditawarin oleh Dono Barbershop ini. Kemudian yang kedua itu adalah game. Jadi game Android yang secara gameplaynya mirip dengan Google Dino yang biasa dimainnya secara platform 2D. Jadi tujuan game ini agar pelanggan dapat mendapatkan diskon yang dicapai saat skor tertentu. Kami berharap dengan strategi game ini dapat memikat lebih banyak pelanggan untuk memasuki ke Dono Barbershop ini. Kemudian konten life cycle. Jadi sebelum itu konten life cycle ada 5. Jadi yang diminta dalam UAS ini hanya editing dan publishing. Jadi di sini kami akan menjelaskannya pada konten Instagram kami. Yang pertama itu editing. Jadi sebelum kami mulai editing, kami membuat perencanaan storyboard, penyusunan konten, persiapan bahan dan aset, kemudian pengeditan konten. Baik untuk storyboard Instagram puzzle, kami membuat storyboardnya yang terdiri dari infografi, foto ruangan, foto hairstyle, dan di sini terdapat 9 potongan postingan. Jadi selain itu akan ada salah satu postingan terdapat slide lebih. Misalnya pada infografi
ada 9 slide dan fotografi hanya 1. Next. Jadi pada tahap kedua yaitu penyusunan konten. Sesuai perencanaan dari storyboard, kami akan menyusunkan konten yang akan kami edit untuk postingan Instagram puzzle ini. Jadi sesudah itu, setelah kami persiapkan perencanaan penyusunan konten, kami juga mempersiapkan bahan dan aset kayak jadi kami survei ke tempat tersebut dan mengambil foto dan aset yang akan kami gunakan untuk postingan kami. Jadi ini merupakan pengedekan konten. Jadi ini setelah mengumpulkan bahan dan asetnya, jadi kami membuat postingan ini. Jadi dia akan terdapat 9 postingan masing-masing berbeda-beda. Kemudian untuk tahap publishing, kami sebelum melakukan publishing ini, kami juga merencanakan jawab postingan, penyusunan konten yang akan diposting, kemudian kami akan mempersiapkan caption dan kembali periksa kepada jawab posting kami. Setelah itu baru kami melakukan publishing ini. Jadi ini merupakan jawab postingan kami pada dari bulan April pada tanggal 25, yaitu hari Minggu sampai hari Kamis tanggal 29. Kemudian postingannya juga dilanjut pada tanggal 1 sampai tanggal 4 Mei. Baik, selanjutnya akan dilanjut oleh rekan saya. Oke, thank you Wilson. Nah, saya Gimona Sevan, 1931040. Kali ini saya akan jelasin mengenai konten Instagram pada Donam. Next. Oke. Di beberapa konten yang sudah kami post, kami memasukkan value pada kontennya. Nah, ini adalah contoh konten yang kami post di IG Donam. Nah, kenapa? Postingan ini terdapat added value, yakni headline berupa promo yang memberikan benefit kepada pelanggan, yaitu berupa promo dan juga ya special offer. Nah, caption pada kedua gambar ini sudah menggunakan caption dengan CTA yang baik ataupun call to action. Next. Oke, behind the scene. Next. Pada konten di IG, kami juga memasukkan behind the scene pada beberapa konten. Nah, contohnya seperti konten ini, kami menampilkan postingan berupa hasil potongan rambut dari Donam Barbershop. Nah, sehingga customer bisa tahu seperti apa hasil potongan dari Donam Barbershop. Nah, dan juga caption pada konten ini sudah memiliki ataupun sudah menggunakan CTA yang baik. Next. Oke. Behind the scene kedua yaitu adalah berupa interior dan juga tools yang dipakai oleh Donam. Nah, postingan ini menampilkan interior serta alat yang digunakan Donam Barbershop, sehingga para customer bisa tahu nih, mengetahui tempat dan vibes yang ada pada Donam, serta mengetahui jenis-jenis alat yang digunakan oleh SDA ataupun sumber daya alam di dalam Donam Barbershop. Nah, caption di dalam konten ini juga sudah menggunakan CTA yang baik. Next. Oke, kita akan memasuki jenis copywriting pada caption di konten-konten di IG Donam Barbershop. Next. Oke, yang pertama adalah konten yang ini. Konten yang ini kami menggunakan caption brand copywriting. Nah, alasannya apa? Tujuan dari kami menggunakan brand copywriting ini adalah jenis copywriting ini dapat memperkenalkan sebuah produk ataupun sebuah layanan dari sebuah perusahaan, yakni adalah Donam Barbershop. Nah, pemaksimalan tag ataupun kunci. Tag yang kami gunakan adalah tag yang paling sering dicari ataupun ada peningkatan pada kolom pencarian terhadap tag tersebut seperti pada Google, pada Instagram, pada Facebook, dan berbagai macam sosial media lainnya. Next. Oke, yang kedua adalah konten ini, promo khusus Ramadan. Nah, caption di sini kami menggunakan direct response copywriting. Alasannya apa? Kami menggunakan jenis direct response copywriting ini karena jenis tersebut memiliki tugas untuk membuat sebuah konten
yang ada di dalamnya bertujuan untuk mendapatkan respon secara langsung dari konsumen ataupun pembaca. Dan tujuan akhirnya adalah untuk dapat mengarah pada tombol CTA ataupun click to action. Tag-nya juga sama seperti yang tadi. Next. Oke, yang ketiga adalah konten ini, yaitu adalah konten interior. Captionnya itu adalah menggunakan technical copywriting. Alasannya apa? Karena technical copywriting ini adalah jenis copywriting yang bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada pembaca mengenai prosedur penggunaan produk. Nah, dalam konteks gambar ini ataupun dalam konten ini, caption ini memberikan sebuah prosedur pada interior Donam Barbershop. Nah, tag-nya juga sama seperti yang tadi. Next. Next. Oke, yang keempat, konten ini ada 5 konten. Kami menggunakan marketing copywriting. Alasannya apa? Tujuan dari marketing copywriting ini adalah mampu membuat tulisan pada caption yang bertujuan untuk meningkatkan pemasaran serta penjualan produk pada Donam Barbershop. Tag-nya juga sama seperti yang tadi. Next. Oke, baik. Terima kasih kepada Bu Nafi atas waktunya. Kami ucapkan terima kasih. Jika ada salah kata, kami minta maaf. Sekali lagi, kami ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di presentasi berikutnya. Thank you.